Shalom dan selamat pagi teman-teman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena sekali lagi kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu yang seterusnya. Setelah kita diberitahu oleh pihak kerajaan bahwa kita akan berada di dalam PKP yang selanjutnya. Walau bagaimanapun saya percaya bahwa ini tidak akan mengurangi kegairahan kita untuk terus menikmati waktu-waktu yang sangat berharga ini. Ambillah waktu yang baik untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman-teman. Bagi Anda yang ada di kampung ataupun di mana saja, pergunakanlah waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Oke, untuk untuk kali ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan, yaitu iman yang mahu bertindak. Bagaimana sebenarnya iman yang mahu bertindak ini? Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kalian boleh ikuti ataupun boleh membaca di dalam Alkitab masing-masing. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Teman-teman, orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman, menjadi percaya, dan melakukan firman Tuhan yang sudah dia dengar, yang sudah dia sematkan di dalam hati, dan dia mahu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang seperti ini adalah orang yang seperti orang yang membina rumah di atas batu, di mana batu tersebut menjadi dasar yang kokoh ataupun dasar yang teguh buat rumahnya. Batu dasar yang teguh ini menjadi pengharapan saat mengalami hujan dan banjir di dalam kehidupan. Dunia yang sedang kita hidupi saat ini mengalami wabak yang bukan saja mematikan tubuh jasmani, tetapi juga berpotensi untuk mematikan hal-hal yang ada di dalam hidup kita, yang mampu untuk mendatangkan bencana, pengaruh daripada apa yang sedang terjadi saat ini. Ini mengundang kepada krisis ekonomi, akan terjadi kelaparan, kedukaan, dan pasti ada juga yang merasa bahwa hilangnya pengharapan di dalam hidupnya. Ada yang melontarkan pertanyaan, bagaimana masa depan kami? Bagaimana masa depan anak-anak kami? Bagaimana mencari pekerjaan? Bagaimana mencari uang? Bagaimana mendapatkan makanan? Dengan persoalan-persoalan seperti ini, manusia sangat memerlukan batu dasar yang teguh untuk berpaut, untuk bergantung. Mungkin ada yang bertanya, adakah Yesus benar-benar dapat dijadikan batu dasar yang teguh? Bukankah dia hanya harapan bagi kita, bagi masa depan? Mungkin benar dalam Yesus ada harapan, tetapi itu kan nanti di surga. Itu kan masa akan datang.
Bagaimana dengan hari ini, saat ini? Kita memerlukan batu dasar yang teguh hari ini di sini. Teman-teman, alangkah malangnya jika kita hanya berharap pada harapan yang akan datang, tetapi tidak menikmati harapan itu sendiri pada masa ini, di sini. Jika demikian, Yesus yang kita sembah dan puja, baik di gereja, dalam KKR, dalam lagu-lagu yang kita naikkan, Dia yang kita agung-agungkan. Tetapi kalau Dia tidak mampu menjadi harapan bagi kita pada hari ini, tidak memberi pengaruh kepada kita, kehidupan kita hari ini, hanya memberi harapan pada masa akan datang, maka Yesus tidak lain hanya pasir-pasir ketidakpastian yang hanya sedap didengar, yang hanya membuai hati dengan harapan yang kosong. Dan kita tidak mau seperti itu. Teman-teman, bagi saya, masalah yang sedang terjadi di dunia pada saat ini, pandemik ataupun wabak yang sedang terjadi saat ini, menyelongkar dasar iman kita, menyelongkar dasar kepercayaan kita. Adakah iman kita didasarkan pada batu dasar yang teguh, atau hanya pada pasir-pasir yang penuh dengan ketakutan? Teman-teman, iman kita bukanlah pada pengertian dan usaha kita sendiri. Bukankah roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia? Dasar iman kita adalah pada Kristus Yesus yang telah mati untuk kita. John Piper di dalam tulisannya yang bertajuk Coronavirus dan Kristus, saat memberikan komentar tentang apa yang sedang terjadi di dalam dunia saat ini, dia menyatakan bahwa pengharapan adalah kekuatan di masa sekarang. Pengharapan itu juga menolong orang untuk bangun dan bekerja setiap hari. Pengharapan inilah yang memberikan kekuatan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Berarti saat kita berhadapan dengan kuarantin, saat kita bersendirian, saat kita tidak bebas bergerak kemana saja, pengharapan yang ada pada kita akan sentiasa menjadi kekuatan. Bahkan John Piper juga memberikan peringatan bahwa kita harus berwaspada sebelum kita meremehkan harapan yang kita letakkan untuk masa akan datang. Karena jangan-jangan kepastian dan keindahan masa akan datang itulah yang akan menentukan betapa manis dan berbuahnya masa sekarang. Teman-teman, pengharapan melalui kematian dan kebangkitan Kristus membuat saya dan kita semua bergairah untuk tidak mempersia-siakan hidup ini sekarang. Saya mau melakukan segala kebaikan. Saya mau bersabar. Saya mau bersukacita. Karena saya ingin menyatakan kepada dunia bahwa pengharapan yang saya miliki memiliki nilai kekal yang bukan saja bernilai untuk kehidupan saya pada masa akan datang, tetapi juga memiliki nilai untuk kehidupan saya pada masa sekarang. Saat wabak ini mulai mengganas, saya pernah dipertanyakan, adakah kamu baik-baik saja dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini? Lalu saya katakan, saya tidak pasti, tetapi saya merasa baik-baik saja. Adakah saya tidak bimbang dengan kesan-kesan dari wabak ini, kesan-kesan sampingannya? Setelah wabak ini berakhir,
apa yang akan terjadi kepada dunia, apa yang terjadi kepada ekonomi, apa yang terjadi kepada orang-orang yang memerlukan pekerjaan, memerlukan pendidikan, yang berharap akan masa depan yang cerah. Adakah saya tidak bimbang? Ya, pasti saya juga rasa tidak baik dengan hal ini. Tetapi justru karena itu saya mengatakan bahwa saya rasa baik-baik saja. Atas dasar apakah saya rasa baik-baik saja? Karena saya ingin menyatakan di sini bahwa kita sendiri tidak pasti apa yang akan terjadi sesaat yang akan datang. Kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi tahun hadapan, juga tahun-tahun yang akan mendatang. Kita dapat saja merancang masa depan kita, dan kita merasa bahwa itu baik. Tetapi sebenarnya kita sendiri tidak pasti tentang itu. Karena kita bukanlah pemegang kendali kehidupan ini yang sebenar. Adalah lebih bijak jika kita katakan, jika Tuhan menghendakinya. Setiap kali kita merancang dan mau melakukan sesuatu, lebih bijak kalau kita katakan, jika Tuhan menghendakinya. Teman-teman, Allah memberikan pengharapan melalui Yesus. Batu dasar yang teguh. Yesus memberi segala kekuatan. Yesus memberi buah-buah di dalam kehidupan kita. Memberikan kemanisan di dalam kehidupan kita masa sekarang. Karena pengharapan yang ada padanya mempengaruhi hidup kita. Bukan saja kehidupan kita masa akan datang, tetapi juga kehidupan kita saat ini. Teman-teman, bagaimanakah iman yang mau bertindak? Iman yang mau bertindak adalah iman yang memiliki kegairahan, yang mampu untuk mendorong kita memahami lebih dalam bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah batu dasar yang teguh dalam membina rumah kehidupan sekarang dan akan datang. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kiranya Tuhan memberkati di mana saja kalian berada saat ini. Ingat, jika kita beriman, mari kita memastikan bahwa iman kita ini mampu memberi dorongan kepada kita, mampu membuat kita bertindak untuk lebih berharap dan lebih bersandar kepada Allah kita, Yesus Kristus, dasar yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk kesempatan ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam kesempatan yang singkat ini, biarlah iman yang ada pada kami mampu membuat kami terus bertindak. Bertindak dengan benar, meresponi keadaan dunia yang ada saat ini. Tidak takut, tidak bimbang. Karena meyakini bahwa Engkau bukan saja menyediakan masa depan yang penuh harapan, tetapi Engkau juga mempengaruhi hidup kami saat ini. Sehingga kami memiliki kekuatan, kegairahan, karena kami memiliki dasar untuk berharap, yaitu Yesus Kristus, dasar yang teguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih dan kita bertemu lagi.